Selamat datang di podcast Suara Demokrasi. Bersama kami akan membahas demokrasi bersama dengan saya, moderator Deskia Rahma Ediani, dan narasumber kami yaitu Bapak Muharir yang merupakan Sekretaris Desa Mulyaguna. Saya Nisa Aida, saya Lydia Piani, saya Alan Saputra, saya Muhammad Abdi. Kami merupakan siswa-siswi SMA Negeri 2 Kayu Agung, kelas 12 F7 yang akan menyelesaikan tugas mata pelajaran Proyek P5. Baiklah Bapak, sebelum kita membahas ke bagian tentang suara demokrasi, apakah kami di sini boleh mengenal Bapak lebih dekat? Sebelumnya kami ingin bertanya, sudah berapa lama Bapak menjabat sebagai sekretaris desa? Saya menjabat sebagai sekretaris desa di Desa Mulyaguna ini sejak tahun 2011. Sebelumnya saya asli dari Jawa, perantauan di sini. Pertama nyampe di sini itu tahun 2008. Nah, semenjak 2008 tadi, oleh masyarakat saya ini langsung duduk sebagai ketua RT tempat ini kan. Nah, dari ketua RT tadi 2017 terus diajak oleh Pak Kades waktu itu Bapak Mulis menjadi sekretaris desa Mulyaguna. Baiklah, mungkin itu tadi mengenai berapa lama Bapak menjabat. Oke, baiklah teman-teman, kita akan masuk ke pembahasan suara demokrasi. Izin Bapak untuk memberikan pertanyaan. Pertanyaan pertama, menurut Bapak sebagai sekretaris desa, bagaimana praktik demokrasi dijalankan di tingkat desa? Kalau demokrasi di tingkat desa, khususnya pemilu dan demokrasi di tingkat desa, selama ini alhamdulillah ya berjalan lancar dan asik-asik saja ya. Masyarakat sekarang ini sudah tidak buka informasi lagi, jadi mereka sudah tahu mungkin dari media sosial ataupun berita-berita lain, tidak sehingganya pada dasarnya masyarakat sekarang ini untuk masalah demokrasi ini memang sudah sedikit memahami lah. Mereka saling menghormati, mungkin kalau ada beda pilihan dan sebagainya gitu kan. Nah, dari masyarakat juga dalam hal berdemokrasi tentunya mereka sudah punya pilihan masing-masing ataupun punya tujuan masing-masing, mungkin dengan memilih salah satu partai ataupun salah satu kandidat yang mungkin mencalonkan sebagai anggota dewan, mungkin bupati ataupun kepala desa. Intinya masyarakat sekarang sudah pinter-pinter lah. Ya, sudah. Kadang-kadang diarahkan juga sudah susah. Artinya mereka memang sudah mengerti dan sudah punya tujuan masing-masing. Seperti itu. Memang di Desa Mulyaguna khususnya, bahkan sebenarnya umum ya di Indonesia ini, menyangkut masalah musyawarah di desa untuk pembangunan dan lain sebagainya, sebenarnya sudah ada regulasinya. Jadi kita memang berpedoman dengan Undang-Undang Desa, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa ya. Dan undang-undangnya dari situ pun memang sudah mengatur keseluruhan mekanisme tentang tata cara dalam hal memutuskan suatu keputusan yang ada di desa, yaitu dengan musyawarah desa yang diawali dengan musyawarah rencana kerja pemerintah desa dan dilanjutkan dengan musrenbangdes, tentunya untuk perencanaan tahun yang akan datang. Jadi seumpama program di tahun 2025 ini dilaksanakan musyawarahnya itu di tahun 2024. Yang untuk 2026 nanti kita musyawarahkan di tahun 2025 ini. Dan masa musyawarah desa itu sudah ditentukan oleh peraturan tadi, biasanya itu terhitung dari bulan Juli sampai bulan September Oktober seperti itu. Jadi itu setiap tahun itu yang akan datang. Jadi mungkin untuk di Desa Mulyaguna ini musyawarahnya mungkin nanti lebih jadwal dari kecamatan. Mungkin dalam lama lagi, kalau untuk saat ini memang untuk tahun depan, maksudnya untuk pembahasan tahun depan belum dilaksanakan, mungkin tidak lama lagi Mbak. Apa langkah-langkah yang dilakukan desa untuk memastikan transparansi penggunaan dana desa agar masyarakat merasa dilibatkan dan dipercaya?
Dari perencanaan warga desa termasuk tokoh masyarakat dan lain sebagainya kita libatkan dalam merumuskan rencana pembangunan desa untuk tahun yang akan datang. Dalam hal transparansi tentunya kami dari desa selalu mengumumkan atau menginformasikan ke masyarakat tentang dana desa ataupun pembangunan yang dilaksanakan di desa dengan kita memasang baliho. Di depan kantor itu ada baliho besar. Nah, di samping itu kami di desa juga ini kan ada media sosial. Ada media sosial, ya kan, ada website desa. Nah, jadi masyarakat itu untuk menggali informasi tentang itu semua itu bisa dilihat atau mengikuti media sosial dari desa ataupun papan-papan informasi yang memang kami pasang di desa. Nanti mungkin bisa di foto atau mungkin yang di depan ya. Kalau di depan kantor desa ini ada itu, lalu di sebelah sana ada juga, kemudian di sebelah sana ada juga lagi agak besar. Nah, jadi itu di samping itu kalau kita bangun mungkin sering atau apa itu kan di situ tuh pasti ada tempat kegiatan. Iya, selalu dibuat tempat kegiatan dari pembangunan ini dan anggaran sekian. Dan itu di pembangunan itu nanti juga biasanya kami pasang-pasang. Apa tantangan terbesar dalam menerapkan prinsip demokrasi di desa? Apakah masih ada hambatan seperti kurangnya partisipasi warga atau keterbatasan informasi? Kalau hambatan ataupun tantangan, khususnya kami di pemerintah desa, jadi tantangan bagi kami pemerintah desa mengenai demokrasi yang ada di desa ini, mungkin mengenai masalah warga yang mungkin tidak tahu informasi dan sebagainya. Nah, sebenarnya sekarang ini kan transparansi ini sudah sangat tinggi oleh karena adanya informasi-informasi tadi, ya kan. Memang banyak dari warga masyarakat yang sebenarnya memang sudah tahu lah akan informasi-informasi yang kami sampaikan. Namun daripada itu, sehubungan dengan memang Mulyaguna ini termasuk desa besar, penduduknya ini hampir 5.000 jiwa. Jadi yang kemarin saja itu DPT kami itu 3.700-an ya. Tentunya mungkin ada sebagian masyarakat yang kurang mengetahui informasi-informasi yang ada di desa ini. Ya kadang-kadang memang terjadi miskomunikasi. Sehingganya tentunya kami dari desa juga ya selalu memberikan informasi-informasi terkait mungkin pembangunan desa dan sebagainya. Khususnya kami selalu memberikan informasi tadi itu di setiap barangkali ada acara hajatan, ya kan, atau ada acara-acara hari besar. Nah, disitulah sebagai penyambung lidah kami biasanya untuk menyampaikan informasi yang ada di desa, begitu, nah, biar masyarakat juga lebih tahu dan lebih paham akan hak dan kewajibannya, kan seperti itu. Selanjutnya, bagaimana desa memberi ruang kepada anak muda agar bisa ikut berperan dalam proses demokrasi di desa? Untuk peran anak muda di desa, alhamdulillah di desa Mulyaguna khususnya ini tentunya kami ada lembaga desa yang namanya Karang Taruna. Jadi setiap kegiatan apapun yang ada di desa, kami selalu melibatkan khususnya anak-anak muda yang tergabung dalam Karang Taruna desa tentunya untuk selalu mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di desa. Seperti halnya saat ini dalam hal menyambut 17 Agustus, bahkan sampai hari ini perlombaan ataupun kegiatan yang ada di desa Mulyaguna ini belum selesai, masih lanjut. Jadi ada lomba voli, lomba layang-layang, lomba pokoknya olahraga dan lain sebagainya. Itu kami selalu melibatkan anak-anak muda, dalam hal ini Karang Taruna. Termasuk juga di saat kami mungkin melaksanakan rembuk desa tadi ataupun musyawarah desa, kami selalu melibatkan anak-anak muda itu untuk menyampaikan aspirasinya yang menjadi generasi penerus di desa Mulyaguna ini.
memang demokrasi ataupun politik masalah pilihan kepala desa ini memang agak sedikit apa namanya ya, masalahnya itu kan bersentuhan langsung dengan masyarakat, antara calon dengan masyarakat ini memang sangat dekat, jadi cenderung agak hangat lah seperti itu kan. Nah, tapi kembali lagi di poin awal tadi, masyarakat kita di dalam hal berdemokrasi ini memang sudah saling menghormati ya, walaupun mungkin beda pilihan dan sebagainya tadi, mereka sudah sadar politik lah, sudah melek politik. Jadi memang pilihan mereka itu sementara ini memang tidak bisa dipengaruhi oleh pihak lain. Jadi memang dia itu sudah punya pilihan sendiri masing-masing, sudah mantap gitu kan. Mungkin calon ini rasanya mantap dan sebagainya seperti itu kan. Nah, di dalam hal ini juga masyarakat memang dalam hal pilihan kepala desa biasanya sangat antusias. Panjang pengetahuan saya di sini sudah melaksanakan pilkades 2 kali. Selama saya di sini 2 kali, alhamdulillah aman dan tidak ada gesekan ataupun tidak ada yang kejadian yang secara signifikan. Semuanya bisa terkendali. Di pilihan kadesnya sampai dengan pelantikan kadesnya ini alhamdulillah selama ini berjalan dengan aman. Mungkin pertanyaan berikutnya nih Pak ya. Apakah desa sudah memiliki sistem atau media khusus untuk menyampaikan informasi publik, misalnya papan informasi, website atau media sosial desa? Kalau boleh tahu tuh namanya apa nih? Kalau untuk media publik tadi untuk menyampaikan informasi, kalau hal itu bukan, kita ada namanya Prodespel, ya kan? Itu masalah pendidikan dan sebagainya itu kan ada di situ. Di samping itu juga ada ID desa namanya itu, indeks desa. Nah, ada website desa juga. Kalau Facebooknya itu kalau nggak salah namanya Desa Mulia Guna itulah Facebooknya. Di samping itu ada baliho tadi ya kan? Ada baliho tadi. Nah, di sini juga barangkali dari Karang Taruna tadi ada Karang Taruna Desa Mulia Guna. Ada juga BUMDes, Badan Usaha Milik Desa Mulia Guna. Jadi di media-media Facebook dan barangkali TikTok dan sebagainya itulah yang selama ini banyak diakses masyarakat kan, khususnya TikTok, Facebook ini kan. Ada FYP. Tampil di brand. Iya. Sama ini, kalau ada anak-anak yang sekolah di sini memang dia belajar, datang ke kami minta surat keterangan apa bela yang bukan untuk sekolah tadi, pasti kami kasih. Jadi kami tidak ada menghambat. Oleh karena kami juga menyadari bahwa pendidikan itu penting, ya kan. Nah, pokoknya nanti kamu sudah nggak sekolah lagi, penting. Nak ngapo lah, kerja apa? Nak mana, nak ngapo? Gini aja udah bingung Pak ya nanti. Ya, sekarang ya nggak berpikir Pak. Dulu ya saya lulus kuliah, aku nggak kuliah, saya SMA. Lulus SMA itu tahun 98, tapi kamu udah lahir belum? Belum Pak. Jadi aku lulus SMA itu tahun 98. Pas lagi krisis moneter dulu Pak Soeharto itu presiden itu turun. Jadi krisis moneter ini, sudah maunya dunia ini menjaga kita. Banyak pabrik-pabrik dan sebagainya tutup, politika dan sebagainya itu waktu itu masa Pak Soeharto presiden itu dipulihkan oleh masyarakat ya. Tahun 98 maksudnya. Jadi nyari kerja dan sebagainya itu sulit. Dulu dolar itu kan 2.500, semenjak itulah naik. Ini masih disorting apa mau belum biasa? Kita belum closing Pak. Apa kita tutup dulu Pak? Tutup dulu Pak. Baiklah, terima kasih Bapak atas bincang-bincangnya hari ini. Jadi teman-teman, mungkin kalian dapat menyaksikan bincang-bincang kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.